Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi lebih lancar dan ringan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini sudah menyentuh part yang ke-9. Jadi gue saranin untuk kalian tonton terlebih dahulu dari part yang pertama sampai part yang ke-8. Jadi kalau penasaran, untuk link tiap videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah bagi kalian yang mau menonton. Oke, jadi kali ini gue itu juga sekaligus menambahkan suatu ilmu di dalam video kali ini di part yang ke-9. Jadi kita akan membahas tentang yang namanya proses. Nah, proses ini ada kaitannya dengan service yang nyala pada PC atau laptop kita. Jadi kalau kita cek di Text Manager, jadi kalian bisa buka Text Manager seperti ini, Text Manager. Kemudian kalau kalian cek di Text Manager itu berada di Performance, lalu di bagian CPU. Nah, nanti di bagian paling bawah itu ada namanya Processes. Processes atau bahasa Indonesianya proses. Jadi mana untuk laptop gua di sini itu prosesnya mencapai angka 200-an. Ya, sekitar 200-an lebih ini. Jadi untuk proses apapun angka proses kalian itu sebenarnya tidak masalah, karena kebanyakan gua nemu di internet ada yang bilang semakin tinggi proses itu buruk, guys. Berdampak buruk pada Windows atau sistem kita. Nah, justru itu salah, guys. Mengapa? Karena semakin tinggi proses itu menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas yang terjadi di dalam sistem maupun Windows kita ini. Nah, kemudian kalau kita menjumpa proses milik orang lain itu rendah sekali atau bisa dibilang angkanya kecil banget, itu malahan jadi tanda tanya besar. Contoh aja nih, semisal kalian pernah menjumpai proses pada Windows milik orang lain itu bisa banget nih nyentuh di angka kecil seperti di angka 50-an atau mungkin di angka 40-an. Nah, itu jangan diikutin, guys. Kalau semisal cara si orang ini tuh dibagikan atau di-share ke kita semua. Karena proses yang semakin kecil itu bisa saja berdampak pada service-service milik Windows. Ya, dimana service milik Windows itu bisa jadi dimatikan. Yang dimana hal tersebut itu dilarang, guys. Bisa berakibat fatal pada Windows atau sistem kita sendiri, guys. Tapi di sini kita mau menurunkan proses Windows atau meminimalis proses Windows dengan cara yang aman, guys. Nah, jadi cara amannya di sini sebenarnya sudah ada, guys, untuk caranya. Jadi cara yang pertama itu adalah mematikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi cara simpelnya itu, guys, mematikan startup pada aplikasi yang tidak berguna yang terletak di bagian ini, guys. Startup apps. Nah, ini dia, guys. Jadi kalian bisa pilih mana saja aplikasi yang pengen kalian matiin untuk startupnya. Karena ini akan berpengaruh ketika kalian sedang booting atau masuk ke Windows. Yang nantinya si aplikasi tersebut bakal langsung kebuka dan berjalan di background atau di latar belakang kalau semisal startupnya si aplikasi ini menyala, guys. Jadi seperti itu. Dan biasanya kalau sudah kebuka dan berjalan di background, itu justru ada prosesnya atau servis bawaan aplikasi tersebut, dan itu bisa dihitung ke dalam proses. Nah, jadi seperti itu, dan kalian bisa matiin sih untuk startupnya. Contoh semisal kalian mau matiin semisal aja WhatsApp atau mungkin aplikasi lainnya. Nah, cara matiinnya kalian tinggal klik kanan aja pada aplikasi tersebut seperti ini, lalu pilih disable. Nah, jadi seperti itu. Kemudian cara aman yang kedua, selain kita melakukan ini, yaitu mematikan startup pada aplikasi tertentu, cara yang kedua itu adalah lewat service Windows. Nah, tapi service Windows ini yang gua pilih itu aman, guys. Jadi kalau kalian mempertanyakan, itu nggak usah ditanya lagi, guys, karena gue itu sudah pernah melakukan hal ini sih, dan sering gua terapin di sistem-sistem lain atau di Windows lain di device yang berbeda. Jadi nggak di laptop gua ini aja, guys.
Contoh semisal di PC gua atau mungkin di laptop gua yang lainnya. Oke, tapi kalau kalian tetap mau penjelasan tiap service yang bakal gua kasih tahu ini, oke, penjelasannya gua taruh aja di deskripsi video guys ya, biar durasi videonya nggak kepanjangan guys ya. Oke, jadi yang pertama itu di sini ada yang namanya ini guys, ini Connected User Experience and Telemetry. Jadi kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan, pilih Properties, lalu tipenya kalian bisa pilih Disabled. Kalau statusnya masih running, kalian bisa klik Stop, lalu klik Apply dan OK. Kemudian yang kedua di sini ada namanya Diagnostic Execution Service. Jadi mana ini kalian bisa matiin dengan cara klik kanan, pilih Properties, tipenya pilih Disabled. Kalau statusnya running, kalian bisa klik Stop, lalu klik Apply dan OK. Sama halnya di bawahnya, yaitu Diagnostic Policy Service. Klik kanan, Properties, pilih Disabled, lalu Stop, klik Apply, dan OK. Sama halnya yang di bawahnya, yaitu Diagnostic Service Host. Klik kanan, Properties, tipenya pilih Disable, lalu pilih Stop, lalu klik Apply, dan OK. Dan yang terakhir ada Diagnostic System Host. Klik kanan, Properties, pilih Disable, pilih Stop, klik Apply, dan OK. Dan sudah selesai. Dan selanjutnya adalah Distribute Link Tracking Client. Ini dia. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan, Properties, tipenya pilih Disabled, lalu Stop, kemudian klik Apply, dan OK. Kemudian ada yang namanya Download Maps Manager. Ini benar-benar wajib atau harus kalian matiin. Jadi klik kanan, Properties, Disabled, Stop, lalu klik Apply, dan OK. Nah, jadi inilah service berikutnya, yaitu Program Compatibility Assistance Service. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan pada service tersebut, pilih Properties, pilih Disabled, Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian selanjutnya ada di bagian ini, Secondary Logon. Jadi Secondary Logon ini fungsinya biar kita bisa membuat lebih dari satu akun pada Windows kita. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu akun pada Windows kalian, jangan dimatiin ya untuk service ini. Tapi kalau akun Windows kalian cuma satu, nah kalian bisa matiin guys, Secondary Logon. Jadi kalian bisa klik kanan pada servicenya, lalu pilih Properties, tipenya pilih Disabled, lalu pilih Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian selanjutnya, di sini ada yang namanya ini di bagian Windows sekarang. Nah, jadi yang pertama yang pengen kalian matikan yaitu Windows Error Reporting Service. Jadi kalian bisa klik kanan, Properties, lalu pilih Disabled, lalu Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Windows Insider Service. Jadi Windows Insider Service ini kalau kalian tidak join terhadap program milik Windows yang bernamakan kalau nggak salah Windows Insider Program yang ini. Jadi kalau kalian nggak join atau nggak ada hubungannya dengan program Windows Insider Service ya, yang seperti ini Windows Insider Program, nah kalian bisa langsung matiin aja guys untuk servisnya. Cara matinya kalian bisa klik kanan, Properties, pilih Disable, lalu pilih Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang namanya Windows Time. Jadi untuk Windows Time, ini sebenarnya kalian lebih baik atur time atau waktu pada Windows kalian itu secara manual. Jangan otomatis. Karena kalau secara otomatis, nanti servisnya ini bakal menyala dan ya memakan resource. Ya resource-nya itu sedikit pada laptop atau komputer kalian. Jadi kalian bisa klik kanan pada Windows Time, pilih Properties, lalu Disabled, klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Dan yang terakhir di sini adalah yang di paling bawah, ini yang ada 4 guys. Dan masing-masing ini bernamakan Xbox. Jadi singkat aja, kalau semisal kalian tidak sama sekali memakai yang namanya Xbox, ini dia Xbox, kalian bisa matiin keempat service ini guys. Tapi kalau kalian pakai, tinggalkan seperti itu saja.
jangan dimatikan. Kalau kalian seperti gua, tidak memakai Xbox sama sekali, kalian bisa matiin guys. Yang pertama ini, kita matiin, stop, lalu klik apply, dan oke. Sama halnya yang kedua, ketiga, dan yang terakhir yang keempat ini. Jadi tinggal di double klik aja, disable, dan sudah selesai. Nah, jadi seperti itu kurang lebih, dan gua ulangin sekali lagi. Jadi inti dari video ini adalah untuk menurunkan proses Windows dengan cara yang wajar atau normal guys. Palingan yang menjadi permasalahan atau kelemahan kita sebagai pengguna Windows kalau semisal prosesnya itu banyak sekali adalah di bagian memori atau RAM yang kita miliki guys. Kalau semisal RAM kita itu 16 GB atau mungkin di atasnya, itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau di bawah 16 GB, seperti 4 GB, 8 GB, atau mungkin 12 GB, nah itu bisa menjadi problem guys. Dan kalau sudah selesai semuanya, kalian bisa langsung restart terlebih dahulu PC atau laptop kalian guys, biar seluruh service yang kalian matikan serta startup pada aplikasi yang kalian pilih untuk dimatikan itu benar-benar sudah mati dan tidak kebuka maupun berjalan di background atau di latar belakang ya, oke? Oke, jadi video tentang cara ke Windows menjadi lebih lancar dan ringan berhasil kita tahu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada sudah subscribe sini ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Tunggu next video ya. Dadah!